Kunjungan Antenatal Care NC. Selamat siang Ibu. Ya Ibu. Ibu dari mana? Orientasi. Dari Jampang Kolon. Siapa Ibu namanya? Salsa. Kemudian berapa tahun Ibu? 25 tahun. Ibu jadi kedatangannya ke sini mau apa kalau boleh saya tahu? Saya ingin memeriksa ANC. Oh, baik Ibu. Ibu sebelumnya sudah pernah konseling bersama saya? Sudah mendatangi saya? Pernah. Baik Ibu, saya akan memeriksakan ANC terhadap Ibu ya Ibu. Memerlukan waktunya paling 10 sampai 20 menit paling lama. Kemudian tujuannya untuk mengetahui perkembangan janin ibu dan kehamilan ibu ya Ibu. Setelah itu sebelumnya Ibu boleh tanda tangan di sini untuk menyetujui apa saja yang akan dilakukan nantinya. Namanya di sini Bu. Baik, Ibu apa kesini diketahui suami? Ketahui. Apakah diantar juga Bu? Diantar. Nanti saya akan periksa beberapa, Ibu tidak usah tegang terlebih dahulu Ibu, karena ini pemeriksaan umum dan tujuannya untuk mengetahui perkembangan janin Ibu. Baik Ibu, saya izin untuk mengambil sedikit informasi kepada Ibu ya untuk menunjang pemeriksaannya. Tahap kerja. Ibu HPHT-nya normal atau tidak? Normal ya Ibu. Terus janinnya bergerak setiap saat atau jarang atau gimana? Bergerak setiap saat. Bergerak. Sehari bisa berapa kali Bu? 3 kali. 3 kali ya Bu. Kemudian Ibu ngerasain ada tanda-tanda bahaya atau penyakit yang akan datang nggak? Enggak. Ada ya. Alhamdulillah. Terus keluhan selama hamil apa aja Bu? Mual, pusing. Tapi masih bisa ditoleran sama Ibu atau sudah tidak kuat Ibu? Bisa. Ditolerannya pakai apa Bu? Minum air hangat aja. Tidak pakai obat-obatan ya Bu? Enggak. Kemudian Ibu ada gak sih merasa khawatir akan kehamilan ini? Takut lahirannya sesar ya. Tapi insya Allah normal ya Bu, ketika Ibu dan janinnya sehat. Kemudian apakah Ibu pernah hamil sebelumnya? Belum pernah, ini anak pertama ya Bu. Setelah itu apakah Ibu punya penyakit turunan? Enggak. Darah tinggi? Enggak. Diabetes? Enggak ya Bu. Kemudian Ibu kerjanya apa sama suami? Suami wira swasta ya Bu. Setiap hari ada di rumah atau merantau? Ada di rumah. Kemudian Ibu sama keluarga gimana sih responnya terhadap kehamilan ini? Apakah senang atau terbebani? Senang karena anak pertama ya Bu. Alhamdulillah ya Bu. Udah dari kapan menunggu kehamilan, dari kapan Ibu? Udah 2 tahun yang lalu. Udah 2 tahun baru hamil sekarang. Ya. Apakah Ibu program kehamilan atau tidak? Tidak. Setelah itu siapa yang ambil keputusan di keluarga Ibu? Ibu sendiri, suami atau suami ya Bu? Suami. Kemudian Ibu sehari-hari makan apa aja sih polanya? Sayur, buah-buahan. Proteinnya apa aja Bu? Ikan, ayam, tempe? Ya. Karbohidratnya pakai nasi atau kentang atau nasi? Ibu tidak ada mual terhadap makanan? Alhamdulillah normal ya Bu. Kemudian vitamin, Ibu ada konsumsi vitamin enggak? Ada. Apa aja Ibu? Asam folat sama suplemen. Itu dapatnya dari siapa Bu resepnya? Dari Ibu yang kemarin. Kemarin pernah kesini ya? Saya resepnya itu. Kemudian Ibu sehari-hari diam atau suka olahraga? Suka olahraga, jalan-jalan pagi ya. Kemudian Ibu selama kehamilan pernah merokok? Gak pernah. Pernah minuman keras? Gak pernah. Atau obat terlarang? Gak pernah ya Bu, alhamdulillah. Kemudian Ibu sehari-hari ada beban kerja yang berat gak Bu? Enggak ya Bu. Untuk pekerjaan rumah dikerjakan oleh siapa?
Ada pembantu. Ada, jadi tidak capek ya Bu. Kemudian Ibu nantinya kalau bisa kita berencana ya Bu, Ibu pengennya lahirnya di mana? Di rumah sakit. Di rumah sakit besar ya. Ibu punya asuransi? Punya. Alhamdulillah ya Bu. Baik Ibu, di sini kita ada prosedur pemeriksaan fisik ya Bu. Ibu nanti Ibu pipis dulu, kemudian masukkan ke dalam botol ini. Ibu pipisnya jika susah, Ibu pipis ke dalam bengkok ini, kemudian nanti dimasukkan aja ya Bu. Kemudian ini adalah untuk membersihkannya nanti ya Bu. Ibu boleh di kamar mandinya sebelah sini ya Bu. Ini Bu. Baik Ibu, saya akan memeriksanya Ibu. Ibu boleh tidur dulu ya Bu. Ibu untuk mempermudah, Ibu berbaring ya. Saya akan melakukan pemeriksaan TTP. Yang pertama saya akan memeriksa suhu tubuh Ibu. Saya akan membersihkan dulu termometer, kemudian saya akan membersihkan aksila Ibu. Permisi ya Bu. Setelah itu buang ke bengkok dan saya akan meletakkan di aksila Ibu. Sambil menunggu termometer bunyi, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah terlebih dahulu. Baik Ibu, tekanan darah Ibu ada di 130/80. Normal ya Ibu untuk Ibu hamil. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan tekanan nadi Ibu. Normal ya Ibu ada di 80 kali per menit dan saya sudah mengecek pernapasan Ibu ada di 20 kali per menit. Kemudian termometer sudah berbunyi menunjukkan angka 37 derajat Celcius. Suhu tubuh Ibu normal. Baik Ibu, apakah posisi Ibu sudah nyaman atau ingin duduk? Baik Ibu. Pertama-tama saya akan melakukan inspeksi kepada kepala Ibu. Kepala Ibu bersih, tidak ada ketombe, tidak ada rambut rontok. Kemudian saya akan mempalpasi. Ibu izin ya. Ibu apakah ada nyeri tekan? Baik Ibu, tidak ada nyeri tekan, tidak ada benjolan dan tidak ada ketombe ya Bu. Dan saya akan pemeriksaan leher. Apakah ada pembengkakan tiroid atau tidak? Kemudian pemeriksaan JJP menggunakan penggaris. Dan lanjut ke mata, saya akan menginspeksi mata Ibu simetris. Kemudian Ibu maaf, konjungtiva berwarna merah agak anemis ya Ibu. Selanjutnya pulpa Ibu normal. Kemudian saya akan menggunakan pen light untuk mengecek refleks pupil Ibu. Refleks pupil kanan dan kiri normal ya Bu. Kemudian saya akan menpalpasi. Ibu apakah ada nyeri tekan? Baik, tidak ada ya Bu. Kemudian saya akan lanjut ke hidung. Saya akan meninspeksi hidung Ibu. Hidung Ibu normal, tidak ada pembengkakan, tidak ada kotoran. Kemudian saya akan melakukan palpasi Ibu dengan cara menekan. Ibu apakah ada nyeri tekan? Tidak ada ya Ibu, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan. Kemudian tidak ada sekret. Kembali menggunakan pen light, saya akan melihat keadaan dalam hidung Ibu. Tidak ada edema ya Bu, tidak ada lesi juga. Kemudian lanjut ke mulut, saya akan melihat mukosa bibir Ibu. Mukosa bibir Ibu lembab. Kemudian saya akan mempalpasi ya Bu. Apakah ada nyeri tekan? Tidak ada ya Ibu. Ibu bisa membuka mata, saya akan melihat tidak ada benjolan, tidak ada edema, tidak ada lesi ya Bu. Tidak ada karies pada gigi. Baik Ibu, kita lanjut ke pemeriksaan dada ya Ibu. Ibu, saya izin untuk membuka selimutnya ya Bu. Kemudian saya akan membuka baju Ibu, apa diperbolehkan?
Baik Ibu. Saya akan menginfeksi terlebih dahulu ya Ibu, dada dan payudara Ibu. Mamai Ibu simetris, kemudian areola pigmentasi, kemudian nipple menonjol ya Bu. Kemudian saya izin untuk mempalpasi ya Ibu dengan cara menekan. Ibu, apakah ada nyeri tekan? Tidak ya Ibu. Ibu, kemudian saya akan sedikit memijat areola Ibu ya Ibu. Apakah keluar kolostrum atau ASI? Keluar ya Ibu. Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa bagian abdomen Ibu. Saya izin ya Bu membuka. Saya akan menginfeksi terlebih dahulu abdomen Ibu simetris, tidak ada bekas sesar ya Bu. Kemudian saya akan mengukur TFU perut Ibu menggunakan Medline. Ukurannya lebih dari 22 ya Ibu, normal ya Ibu. Baik Ibu, kita langsung ke pemeriksaan Leopard 1 ya Ibu. Pertama saya akan menghadap ke arah Ibu, kemudian kaki Ibu ditekukan, saya bantu ya Bu. Kemudian saya akan mengambil Medline. Setelah itu saya akan memfiksasi kudus uteri Ibu. Setelah terfiksasi saya akan langsung mengukur. TFU Ibu 32 ya Ibu. Saya akan catat. Kemudian kita akan langsung ke pemeriksaan Leopard 2, yaitu menentukan bagian bayi di perut Ibu. Dengan cara yang pertama, Ibu izin ya saya ikut ke sini. Yang pertama, kaki ditekukan, kemudian salah satu bagian tangan menahan ke perut sisi sebelah Ibu. Kemudian tangan yang satu lagi memfiksasi. Nah, di sini teraba adanya bagian tubuh bayi yang rata dan keras. Ini bisa dikatakan bahwa sebelah kanan perut Ibu adalah punggung bayi dan sebelah kiri perut Ibu merupakan tangan dan kaki bayi. Baik Ibu, kemudian kita lanjut ke pemeriksaan Leopard 3, yaitu menentukan bagian terbawah janin. Itu dengan cara kaki Ibu ditekukan, kemudian bagian tangan di pudus uteri dan bagian tangan yang lain di simfisis Ibu. Kemudian 4 jari digoyangkan. Kemudian kita lanjut ke Leopard 4, yaitu menentukan PAP terbawah janin. Saya akan berhadap ke arah kaki Ibu, kemudian Ibu izin ya, saya akan meletakkan kedua tangan saya di bawah simfisis Ibu. Baik, sudah teraba Ibu, saya catat ya. Saya akan mengauskultasi DDJ atau detak jantung janin memakai alat Doppler. Meluruskan kakinya terlebih dahulu, saya bantu ya Bu. Kemudian saya akan menghidupkan Doppler, langsung mengarahkannya ke bagian punggung tadi yang berada di sebelah kanan Ibu. Di sini penghitungannya dari 1 menit ya Bu. Baik Ibu, telah diketahui hasilnya, yaitu DDJ Ibu 135 ya Ibu. Normal ya Ibu. Saya catat. Kemudian pemeriksaan abdomen sudah selesai. Saya izin menutup kembali ya Ibu. Saya akan
rapihkan. Kemudian saya akan memeriksa bagian ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Yang pertama saya akan menginspeksi apakah adanya edema, lesi, ataukah ada memar, benjolan. Tidak ada ya Ibu. Kemudian saya akan melihat warna kulit dari ekstremitas Ibu, tidak pucat, warna kulit normal. Kemudian saya akan menginspeksi ya Ibu, katakan jika ada nyeri tekan. Baik Ibu, tidak ada ya. Bicep, tricep, responnya baik ya Ibu. Bicep, tricep, baik ya Bu. Baik ya Bu. Baik. Refleks, patella, Babinski dan tricep Ibu normal ya Ibu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan anogenital. Baik Ibu, sebelumnya saya akan mengganti dulu handscoon ini menjadi handscoon steril ya Bu. Sebelumnya saya akan membuka dulu. Ibu izin ya. Kemudian saya akan memakaikan pelak. Ibu boleh ditekukan kakinya. Setelah itu saya akan mengganti handscoon saya menjadi handscoon steril. Perawat mengganti handscoon menjadi handscoon steril. Kemudian saya akan mengambil kapas BTP dan membersihkan area anogenitalia Ibu. Nah, saya akan merenggangkan sedikit labia mayora Ibu ya Ibu. Kemudian saya akan membersihkan menggunakan kapas DTP. Kemudian setelah itu saya akan mempalpasi apakah adanya luka, varises atau pengeluaran cairan. Baik Ibu, tidak ada luka, tidak ada varises dan tidak ada pengeluaran cairan di area genitalia Ibu ya Ibu. Kemudian Ibu bisa miring. Baik Ibu, saya bantu ya Bu. Izin ya Ibu, saya akan meregangkan daerah anus Ibu. Apakah ada hemoroid atau tidak? Alhamdulillah tidak ada hemoroid pada anus Ibu ya Ibu. Kemudian Ibu bisa ke posisi semula dan meregangkan kaki Ibu. Kemudian saya akan menggulung baik Ibu, pemeriksaan ANC sudah dilakukan dan sudah beres ya Ibu. Apakah Ibu ada pertanyaan? Terminasi. Apakah Ibu merasa nyaman Ibu? Apakah posisi Ibu ingin berubah? Tidak. Baik ya Ibu, saya sudah menjalankan tugas. Saya izin untuk membersihkan diri dan membersihkan alat-alatnya terlebih dahulu. Perawat membersihkan alat, kemudian handscoon dibuka dan kemudian dibuang pada foam yang berisi larutan klorin. Kemudian membuka APD yang lain. Mencuci tangan dan membersihkan alat. Baik Ibu, pemeriksaan sudah dilakukan ya. Evaluasi dan dokumentasi. Saya sudah mencatat beberapa hal. Jadi tadi usia kandungan Ibu 8 bulan ya Bu, sudah mendekati HPHT. Kemudian Ibu nanti mungkin akan mengalami ketidaknyamanan karena perut sudah membesar ya Ibu, tapi itu normal. Ketika Ibu mengalami keluhan, Ibu bisa langsung telepon tenaga medis ya Ibu. Kemudian tadi saya sudah mencatat ya Bu, nutrisi Ibu saya sudah ringkaskan ke sini. Ibu bisa baca. Di sini ada nutrisi, olahraga, istirahat. Semuanya sudah saya catat untuk Ibu. Ibu boleh membacanya nanti di rumah bersama suami ya Ibu. Kemudian jika nanti tidak ada yang jelas, boleh langsung hubungi saya ya Bu.
nanti ibu kan sudah dekat mengenai kehamilan ya Bu. Ibu persiapan dari sekarang apa saja yang nanti akan dibutuhkan. Ibu kan tadi bilang ingin di rumah sakit ya Bu. Ibu bisa mengemasi keperluan bayi nanti di rumah sakit dari sekarang. Jika nanti ibu sudah waktunya, ibu tinggal langsung pergi aja, tidak ribet untuk mengurus yang lainnya Bu. Dari sekarang juga ibu urus asuransi agar nanti ibu gampang. Alhamdulillah jika ibu tidak kenapa-napa, tapi jika ada kelainan ibu bisa segera ditangani ketika memiliki asuransi. Baik ibu, ibu sudah tidak ada kunjungan lagi ya, nanti langsung ke rumah sakit melahirkan. Saya ucapkan selamat atas kehamilan ibu dan semoga lancar sampai kelahiran ibu ya Bu. Ini ya Bu, nanti dibaca ya Bu. Baik, terima kasih ya Bu. Ibu atas nama Salsa, 30 tahun, sudah dilakukan pemeriksaan ANC pada jam 15.00 sampai 15.20 waktu Indonesia bagian Barat pada tanggal 2 Januari 2025 ya Ibu. Terima kasih ya Ibu. Selamat jumpa, sampai jumpa.